di Universitas Sulawesi Barat untuk menggapai mimpi-mimpi, melangkah satu demi satu untuk meraih masa depan yang lebih gemilang. Fakultas Teknik. Fakultas yang terdiri atas 4 program studi, yaitu Teknik Sipil, Teknik Informatika, Perencanaan Wilayah dan Kota, serta Sistem Informasi yang merupakan program studi baru. Siswa unggul di mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi M. Yusuf SSS PD M.Com, peserta Latsar CPNS Angkatan 17, Puslabang KM Pelan Makassar. Berikut video kegiatan aktualisasi saya. Untuk core isu saya adalah belum tersedianya sistem informasi pelayanan Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Untuk judul aktualisasi saya adalah Sipandai Ucu, Sistem Informasi Pelayanan dan User Friendly Unggul Cerdas Universal Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Dengan 4 kegiatan, yaitu 1 pengembangan konten dan fitur, 2 sosialisasi sistem informasi ke perangkat desa, 3 uji coba, dan umpan balik pengguna, 4 monitoring dan evaluasi. Kegiatan 1 yaitu pengembangan konten dan fitur. Dan tahap 1 identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini, saya dan perangkat desa melakukan identifikasi terhadap kebutuhan informasi dan layanan yang harus disediakan Sipandai Ucu. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah kolaboratif, yang digambarkan dengan berkoordinasi dengan pihak yang terlibat secara profesional. Outputnya adalah dokumentasi daftar kebutuhan konten dan fitur baru yang dibutuhkan oleh perangkat desa dan warga, termasuk prioritas dan spesifikasi fitur yang diperlukan. Tahap 2, desain dan merancang solusi yang tepat dan efisien. Setelah kebutuhan teridentifikasi, sistem Sipandai Ucu mulai didesain dan dikembangkan dengan fitur-fitur yang mendukung pelayanan publik, transparansi, serta peningkatan akses informasi. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah berorientasi pelayanan dan adaptif, yang mengarahkan pengembangan fitur agar memprioritaskan kemudahan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat seperti pendaftaran online dan pengaduan warga, serta mengharuskan desain sistem fleksibel terhadap perubahan kebutuhan dan umpan balik pengguna sehingga sistem dapat terus berkembang seiring waktu. Adapun outputnya adalah rencana pengembangan yang mencakup desain fitur dan konten baru serta versi beta dari fitur yang dikembangkan. Dokumen teknis dan panduan pengguna untuk fitur baru. Tahap 3, peluncuran dan pengenalan. Pada tahap ini, mencakup peluncuran sistem Sipandai Ucu dan proses pengawasan serta pemantauan berkala untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan dan terus diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah berorientasi pelayanan dan harmonis, di mana fitur yang dikembangkan difokuskan pada kebutuhan dan kemudahan akses bagi pengguna, dan menekankan pentingnya fitur yang memfasilitasi komunikasi yang baik antara warga dan perangkat desa, menciptakan interaksi yang positif dan produktif. Adapun outputnya adalah laporan pengawasan yang mencakup umpan balik pengguna, serta catatan tentang perbaikan atau penyesuaian yang dilakukan. Kegiatan 2, sosialisasi sistem informasi ke perangkat desa. Adapun tahap 1, yaitu persiapan materi. Sosialisasi pada tahap ini melibatkan persiapan materi yang akan disampaikan kepada perangkat desa melalui pertemuan langsung. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah berorientasi pelayanan dan kompeten.
di mana materi disusun dengan menekankan manfaat langsung dari sistem bagi warga desa. Memastikan informasi yang relevan dan mudah dipahami serta dengan menyajikan informasi yang detail dan teknis mengenai cara penggunaan sistem. Dengan dukungan pelatihan untuk perangkat desa. Tahap 2 pelaksanaan sosialisasi pada tahap ini melibatkan penyampaian materi kepada audiens melalui pertemuan langsung. Proses ini harus dilakukan secara interaktif dan partisipatif, serta memastikan tahap 2 pelaksanaan sosialisasi pada tahap ini melibatkan penyampaian materi kepada audiens melalui pertemuan langsung. Proses ini harus dilakukan secara interaktif dan partisipatif, serta memastikan bahwa setiap peserta memahami materi yang disampaikan. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah berorientasi, pelayanan, dan adaptif melalui penyampaian informasi yang jelas dan responsif terhadap kebutuhan warga, memastikan mereka memahami manfaat sistem tersebut, serta kemampuan menyesuaikan metode sosialisasi dengan umpan balik warga serta kondisi yang berkembang selama proses. Adapun outputnya adalah kelompok pengguna uji coba terpilih, versi beta dari si pandai ucu, dan panduan uji coba siap pakai. Tahap 3 yaitu evaluasi dan dampak sosialisasi pada tahap ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif sosialisasi yang telah dilaksanakan. ASN melakukan penilaian terhadap pemahaman perangkat desa, mengumpulkan umpan balik, serta meninjau dampak nyata dari kegiatan sosialisasi tersebut. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah kompeten dan adaptif dalam mengukur kualitas materi sosialisasi dan kemampuan perangkat desa dalam menjelaskan sistem dengan tepat dan akurat, serta mengevaluasi responsivitas sosialisasi terhadap kebutuhan dan umpan balik warga, serta penyesuaian materi atau metode jika diperlukan. Output tahap 3 adalah laporan evaluasi yang mencakup hasil umpan balik dari peserta sosialisasi, tingkat pemahaman dan keterlibatan perangkat desa, serta rekomendasi untuk tindak lanjut. Kegiatan 3 uji coba dan umpan balik pengguna tahap 1 persiapan uji coba pada tahap persiapan uji coba. Perangkat desa-desa dan saya sebagai pengembang si pandai ucu melakukan langkah-langkah awal untuk memastikan kesiapan sistem. Ini mencakup penyiapan infrastruktur. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah kompeten dan loyal. Proses uji coba harus memastikan bahwa pengguna dilatih secara memadai untuk menggunakan sistem dengan benar. Kemudian melibatkan komitmen untuk menyempurnakan sistem sesuai dengan masukan yang diterima dari semua pihak terlibat, menjaga fokus pada tujuan awal dan prioritas pengguna. Adapun outputnya adalah kelompok pengguna uji coba terpilih, versi beta dari si pandai ucu, dan panduan uji coba siap pakai. Dokumen yang menjelaskan skenario uji coba dan tujuan evaluasi. Tahap 2 pelaksanaan uji coba pada tahap ini pelaksanaan uji coba pada si pandai ucu merupakan langkah penting dalam memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan warga dan perangkat desa. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah akuntabel, kompeten, dan harmonis, memastikan bahwa proses uji coba terdokumentasi dengan baik dan umpan balik pengguna dicatat dengan cermat. Kemudian pelatihan diberikan kepada pengguna untuk memahami sistem dan efektivitasnya diukur selama uji coba, serta untuk mengatasi masalah komunikasi antara pengguna dan pengelola sistem, memastikan bahwa semua pihak bekerja dalam suasana yang mendukung. Adapun outputnya adalah data hasil uji coba termasuk laporan pengalaman pengguna, masalah teknis yang ditemukan, dan umpan balik langsung dari peserta uji coba. Tahap 3 analisis dan tindak lanjut setelah uji coba selesai, dilakukan analisis mendalam mengenai performa sistem, masalah yang ditemukan, serta umpan balik dari pengguna. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah akuntabel dan kompeten. Hasil uji, coba dan umpan balik digunakan untuk memastikan bahwa setiap fitur sistem memenuhi standar pelayanan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
dengan pelaporan yang jelas mengenai respon dan perbaikan yang dilakukan, dan memastikan bahwa analisis hasil uji coba mengidentifikasi kebutuhan peningkatan keterampilan pengguna dan ASN dalam mengoperasikan sistem, sehingga pelatihan tambahan dapat dirancang. Adapun outputnya adalah laporan analisis hasil uji coba yang mencakup temuan, masalah yang diidentifikasi, dan rekomendasi perbaikan. Daftar perbaikan yang telah diimplementasikan. Kegiatan 4 monitoring dan evaluasi tahap 1 penetapan indikator dan metode evaluasi. Pada tahap ini penetapan indikator dan metode evaluasi untuk mengukur efektivitas sistem dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Bontomanurung, memantau kinerja pelayanan, serta mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. Evaluasi ini juga memastikan transparansi dan akuntabilitas sistem dengan mendokumentasikan setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, indikator yang tepat membantu menilai tingkat kepuasan pengguna, baik masyarakat maupun perangkat desa, sehingga sistem dapat terus beradaptasi dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah akuntabel dan kompeten. Akuntabel dicapai melalui pelaporan kinerja yang transparan, di mana hasil evaluasi kinerja ASN dan efektivitas sistem dilaporkan secara terbuka kepada perangkat desa. Kompeten dicapai dengan menilai keterampilan teknis ASN dalam mengoperasikan si Pandai Ucu dan menyediakan pelatihan tambahan jika diperlukan. Tahap 2 pengumpulan data dan analisis. Pada tahap ini pengumpulan data dan analisis pada si Pandai Ucu adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai penggunaan sistem, respon masyarakat, serta kendala yang dihadapi selama penerapan. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk umpan balik warga dan perangkat desa serta hasil pengamatan langsung. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Dengan demikian, hasil analisis ini akan digunakan untuk menyempurnakan sistem, memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam jangka panjang. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah kompeten dan harmonis, yang melibatkan analisis keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem pada perangkat desa. Harmonis diperoleh dari penilaian bagaimana interaksi antara saya dan perangkat desa berjalan secara positif dan sesuai harapan. Adapun outputnya adalah data kinerja sistem yang telah dikumpulkan dan analisis hasil evaluasi. Laporan analisis yang mencakup tingkat penggunaan, kepuasan pengguna, dan masalah teknis. Tahap 3 pelaporan dan penyempurnaan. Pelaporan dan penyempurnaan dalam pengembangan si Pandai Ucu adalah untuk mendokumentasikan setiap temuan dari proses evaluasi dan analisis. Laporan ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Bontomanurung. Selain itu, pelaporan memastikan semua pihak, termasuk perangkat desa dan pengembang, memiliki pemahaman yang jelas mengenai hasil evaluasi dan langkah-langkah perbaikan yang harus diambil, sehingga sistem terus berkembang dan memberikan pelayanan yang optimal. Nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan adalah adaptif, melibatkan penyesuaian sistem dan proses berdasarkan umpan balik dan perubahan kebutuhan, serta kesiapan ASN untuk menghadapi tantangan baru dengan solusi yang fleksibel dan inovatif. Adapun outputnya adalah laporan evaluasi yang merangkum hasil analisis dan rekomendasi untuk penyesuaian. Catatan penyesuaian atau pembaruan sistem yang telah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.
dan suatu kesyukuran bagi kita. Pada kesempatan ini kita tidak pernah memikirkan, kita tidak pernah juga merencanakan akan kegiatan ini bisa terlaksana pada kesempatan ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita ini tidak menyurat, tidak mengundang pemateri, tapi ya pemateri Bapak ini yang datang ke kita. Itu artinya ya kita ini ada perhatian dari lembaga instansi negara, yang salah satunya mungkin juga karena kita ini sudah kantornya sudah berjalan juga, proses pembangunan itu dari LAN juga yang membantu kita untuk membangun kantor. Alhamdulillah itu semua kita suatu penghargaan, kita harus sangat bersyukur lah, karena tanpa kita memikirkan itu ya alhamdulillah itu bisa terlaksana. Jadi mungkin itu yang saya harapkan kepada teman-teman pada kesempatan ini supaya bisa lebih fokus. Mungkin ini kegiatan yang hanya 2-3 jam ke depan, Bapak juga nggak lama-lama. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan